Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Landasan Psikologi Pendidikan. Sebelumnya kepada yang terhormat dosen pengampu landasan pendidikan Ibu Siti Sunaisi SPD dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sendiri Desi Marliani sebagai moderator dari kelompok 9 akan membahas tentang landasan psikologi pendidikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Neng Nenen Rahayu dengan NIM 2100388 dan juga Nur Aulia Rahmah NIM 2109004. Baik, sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian landasan psikologis pendidikan, kemudian perkembangan individu, teori belajar dan makna belajar, dan yang keempat teori kepribadian dan dampaknya terhadap pendidikan. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Jadi psikologi pendidikan itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang tingkah laku dan perbuatan manusia dalam macam situasi. Karena itu psikologi pendidikan adalah studi mengenai tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Kemudian psikologi pendidikan ini bertujuan untuk mempelajari tingkah laku itu seharusnya diubah dibimbing melalui pendidikan menurut Mustaqim tahun 1991. Kemudian perkembangan individu. Yang pertama ada konsep perkembangan individu. Jadi konsep perkembangan individu adalah sebuah progresif dan kontinu atau yang berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai the progressive and continuous change in the organism from birth to death. Kemudian yang kedua tuh ada belajar dan fase-fase perkembangan individu. Menurut Hildgard, belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah kegiatan melalui jalan latihan, apakah di dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah. Kemudian yang kedua menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Kemudian James P. Chaplin mengungkapkan learning atau hal belajar pengetahuan atau knowledge yaitu yang berarti perolehan dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil praktek aktualisasi pengalaman. Baik, sekian pemaparan materi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neng Nenen Rahayu. Kepada Neng Nenen Rahayu, saya persilahkan. Yang keempat, ada fase perkembangan masa dewasa awal atau fase perkembangan masa dewasa. Boleh di next. Yang kelima ada fase perkembangan masa setengah baya atau middle age. Yang keenam ada fase perkembangan masa tua atau later maturity. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nur Aulia Rahmah. Baik, saya persilahkan kepada presentator selanjutnya, Nur Aulia Rahmah, untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Nenden
yaitu teori belajar dan makna belajar. 1. Teori belajar kolektif. 2. Teori belajar konstruktivisme. 3. Teori belajar bermakna ensemble. Dan selanjutnya, makna belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Arti dan makna pembelajaran ialah mengajar siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Mempelajari dalam arti memahami fakta-fakta sama sekali berlainan dengan menghafal fakta-fakta. Keberhasilan suatu program pengajaran diukur berdasarkan tingkat merasa dan berbuat para pelajar sebelum dan sesudah memperoleh pengalaman belajar dalam menghadapi situasi yang serupa. Selanjutnya, teori kepribadian dan dampak terhadap kependidikan. 1. Teori keperilakuan teori kepribadian Freud. 2. Teori kepribadian neo-Freud. 3. Teori ciri trait teori. 4. Teori konsep diri. Dampak teori kepribadian terhadap pendidikan yaitu dimulai dari guru, yaitu memiliki pengaruh yang besar di mana selaku orang tua kedua di sekolah, anak-anak lebih banyak tumbuh di lingkungan sekolah, karena itulah kita bisa melihat kepribadian mereka yang mulai tumbuh di seiringnya waktu. Besarnya dampak pendidikan terhadap kepribadian peserta didik bisa terlihat pada sikapnya, kepada perguruan tinggi, perilaku pada guru atau dosen, dan juga pada nilai pendidikan. Baiklah, akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Mungkin rupanya sekian pemaparan materi dari kelompok 9 tentang landasan psikologis pendidikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kami masih dalam tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.